ini bersifat kausal dan organis. Ya, artinya hubungan kausal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Kita ketahui bahwa Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar ini kan pembukaan Undang-Undang Dasar ini adalah bersifat abstrak, masih dalam angan-angan, masih dalam cita-cita. Maka untuk melakukan konkretitas biar bisa dilaksanakan, maka diciptakan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Di situ kan ada pasal-pasalnya. Jadi secara konkret itu dilakukan dalam Undang-Undang 1945 di batang tubuhnya. Ya. Sedangkan bersifat organis berarti pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 hanya bersifat abstrak, tetapi kalau tidak dilakukan secara konkret ya tidak bisa jalan. Kemudian batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 ini dia kurang kuat kalau cita-cita atau ideologinya itu tidak dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Next. Ya. Kemudian implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Ini contohnya di kebijakan di bidang politik, yaitu pembuatan kebijakan negara di dalam politik harus bertumpu pada kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi. Jadi, sistem politik Indonesia dibatasi oleh konstitusi sehingga terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan oleh siapapun. Nah, ini terdapat dalam jiwa Pancasila. Next. Ya. Kemudian kebijakan di bidang ekonomi. Ya, pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Jadi, sistem perekonomian Pancasila harus terhindar dari persaingan bebas. Ya, kemudian monopoli berpotensi menimbulkan penderitaan dan penindasan rakyat. Jadi persaingan bebas dan monopoli ini tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Jadi sifat ini harus dihapuskan di Indonesia, khususnya yang menguasai hajat hidup orang banyak, misalkan Pertamina, kemudian PLN. Jika Pertamina ini dikuasai oleh swasta, maka akan ada persaingan bebas dan monopoli sehingga akan merugikan rakyat, khususnya rakyat kecil. Ya, demikian juga listrik ini mulai dari rakyat kecil sampai kalangan atas ini kan membutuhkan listrik. Jadi kalau misalkan ada monopoli dari swasta, maka ini juga akan ada persaingan bebas sehingga rakyat kecil ini yang sangat dirugikan. Ini bertentangan dengan jiwa Pancasila. Next, kemudian kebijakan di bidang sosial dan budaya.
Semua kebijakan sosial budaya harus dikembangkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Rasa kebersamaan dan gotong royong merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang konstruktif, sehingga budaya tersebut harus dikembangkan dalam konteks kekinian. Jadi kita tahu pada prinsipnya masyarakat kita adalah masyarakat yang jiwa sosial tinggi. Ya, bersifat gotong royong. Jadi sifat gotong royong ini sifatnya adalah membangun dan merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Sehingga sampai sekarang budaya ini harus dikembangkan. Ya. Walaupun perkembangan zaman ini sudah berubah. Ya, sesudahnya jiwa gotong royong yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia itu tetap dipertahankan karena hal ini sesuai dengan jiwa Pancasila. Next, kemudian kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Ya, setiap warga negara, jadi termasuk kita, mahasiswa, dosen, dan semua warga negara. Jadi semua profesi merupakan medan juang bagi warga negara dalam bela negara, sepanjang dijiwai oleh semangat cinta tanah air. Ya, jadi tidak untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk semangat cinta pada tanah air. Misalkan membayar pajak juga merupakan bela negara karena dengan kekayaannya bisa membantu pembangunan. Next ya. Jadi pahlawan tidak hanya lahir melalui perjuangan fisik dalam peperangan, membela bangsa dan negara, tetapi pahlawan juga bisa lahir dari kegiatan profesional warga negara. Misalkan yang berprofesi sebagai dokter, kalau dia melaksanakan profesinya karena cinta pada tanah air, mereka sudah merupakan pahlawan. Demikian juga kalian sebagai mahasiswa, kalau kalian mempunyai cita-cita yang tinggi dan kemudian dijiwai oleh semangat cinta tanah air, berarti kalian semua adalah pahlawan. Sekian, terima kasih untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan menulis di diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.